Shalom, salam sejahtera bagi kita semua dan mari menyimak video berikut ini terlebih dahulu sebelum memberikan tanggapan dan Tuhan Yesus memberkati. Saya melihat ada berita yang menjadikan banyak masyarakat ikut berkomentar nih. Itu datang dari salah satu yang kemarin dilantik oleh Bapak Prabowo itu yang bernama Haikal Hasan yang dikasih membidangi tentang labelisasi halal. Di situ sikapnya Haikal Hasan itu mengatakan negara akan terlibat langsung terhadap labelisasi haram halal ini. Saya tuh kadang-kadang sedih aja ini. Melihat labelisasi haram ini kok kurang enak tuh. Di NKRI ini yang tidak menganut satu agama. Kan di negeri ini kan banyak agama. Kok kesannya apa ya? Ini seperti suara mayoritas lah mau menekan. Harusnya negeri ini bersikap adil. Tidak boleh mengatasnamakan agama. Jangan sampai ada lembaga negara itu bertindak seperti untuk umat Islam saja. Ada hak orang lain yang di situ. Oke, misalkan haji, terserahlah haji. Haji kan hanya untuk umat Islam saja. Tapi dengan labelisasi haram halal ini, kok kesannya negeri ini menganut satu agama. Semua orang harus tunduk kepada ini. Padahal di agama lain, sesuatu hal itu dia tidak diharamkan. Oh, untuk menjaga jangan sampai umat Islam terjebak memakan. Begini, umumnya hukum itu yang tercatat itu barang yang dilarang. Tapi kalau barang yang diperbolehkan itu tidak perlu diatur. Contoh dalam kitab suci juga itu lebih cenderung membahas sesuatu hal yang dilarang oleh Tuhan. Tapi sesuatu hal yang diperbolehkan banyak derivasinya tidak disebutin oleh Tuhan. Seperti orang makan daging kambing, apa ditulis harus kulitnya boleh buat sepatu? Kan tidak. Nah itu jadi yang di dalam hukum itu biasa yang tertera itu sesuatu hal yang dilarang. Seperti hukum negara, narkoba, atau apa. Nah ini bahasa haram halal, saya ini kadang-kadang coba mewakili sebagai orang non-muslim. Kok kesannya saya ini seorang non-muslim ini dipandang umat Islam, saya memakan barang haram. Sementara di saya itu tidak haram, itu sesuatu yang halal. Nah kita kan harus menghargai non-muslim ini di negeri ini, karena negeri ini tidak menganut satu agama sekali lagi. Nah itulah, saya cuma kembalikan lagi, tolonglah ini labelisasi ini tidak usahlah atas nama lembaga negara. Ini mencederai saudara saya non-muslim. Misal beginilah, di Bali itu orang Hindu mengharamkan memakan daging sapi. Apa terus orang Hindu nanti akan membuat di warung-warung semua haram nih daging sapi? Kan repot, kan dia juga punya hak seperti umat Islam. Jangan cuma hanya mayoritas saja boleh bersikap semena-mena. Ingat sekali, ini negeri Pancasila, bukan negeri agama. Ini loh maksud saya. Kenapa harus atas nama lembaga negara? Sepertinya negara ini berpihak terus kepada umat Islam saja. Sepertinya minoritas ini boleh diperlakukan apapun. Mendidik umat Islam memandang apa? Oh, non-muslim makan barang haram. Sementara di keyakinan mereka itu bukan sesuatu yang haram. Sama halnya orang Bali. Misalnya orang Bali menanya gimana? Seluruh Indonesia ditulisin dengan label orang Hindu. Mengharam makan daging sapi. Kan jadi ribet ini. Maksud saya itu, didiklah bangsa umat beragama ini tidak perlu dengan label-label gitu. Kok seperti anak kecil dikasih ini, awas. Kan misalkan saya mau masuk rumah makan. Saya lihat, saya tanya menunya apa. Kalau menunya ada babi atau apa, ya itu saya nggak makan. Tapi sikapnya Haikal Hasan. Beberapa hari ini hal tersebut menjadi ramai dibahas di ruang publik. Salah satu diantaranya tadi seperti yang sudah kita simak bersama, satu respon yang disampaikan oleh Habib Kribo terkait dengan pernyataan Haikal Hasan tersebut. Dan bukan hanya Habib Kribo yang sudah bersuara, tetapi juga ada tokoh lainnya yaitu Pak Mahfud MD. Di sini dikatakan bahwa Haikal Hasan wajibkan sertifikasi halal untuk semua produk. Ya, Mahfud MD beragama jadi terasa sulit. Nah ini memang berat kawan-kawannya kalau sertifikasi halal itu untuk semua produk ya, karena kan di bangsa ini, di Indonesia ini kan bukan hanya satu agama ya, di bangsa kita ini kan ada Kristen juga, ada Katolik juga, ada Hindu juga, ada Buddha juga ya, ada Konghucu juga, dan masing-masing agama yang ada di bangsa ini kan dengan ciri khas ya, dengan ciri khas ajarannya, dengan ciri khas imannya. Jadi saya secara pribadi berharap sekali ya agar aturan mengenai sertifikasi halal ini mempertimbangkan keberagaman agama yang ada di Indonesia, karena misalnya kawan-kawannya teman-teman semua di agama yang satu diharamkan tetapi ternyata di agama yang lain itu dihalalkan. Jadi harapan saya secara pribadi agar ketika membuat aturan terkait dengan sertifikasi halal ini, situasi ini dipertimbangkannya
Dan teman-teman semua, saya yakin bahwa ketika Pak Prabowo mengangkat ataupun memberikan kepercayaan kepada Pak Haikal Hasan terkait dengan hal ini, ya tentu beliau sudah mempertimbangkannya, dan karenanya ya kita terus berharap agar ada kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada semua, yang berpihak kepada semua warga negara Indonesia sesuai dengan amanat Pancasila ya. Jadi mengenai sertifikasi hal ini, kalau bagi saya secara pribadi, silakan itu diurus oleh mereka yang membidanginya, tetapi alangkah indah dan baik kalau dalam menerapkan aturannya untuk mempertimbangkan situasi keberagaman di bangsa kita di Indonesia. Dan Bapak Ibu semua, beberapa waktu belakangan juga saya coba lihat ya informasi-informasi terbaru terkait dengan perkembangan sertifikasi halal ini, karena sudah banyak yang memberikan respon. Di sini tadi juga saya lihat ada penjelasan wajib halal resmi berlaku. Babe Haikal tegaskan olahan babi dan sejenisnya masih boleh dijual. Nah ini Bapak Ibu ya. Lalu kemudian juga di sini ada satu penjelasan lagi yang membahas mengenai Haikal Hasan ya, sertifikat halal wajib ya, produk non halal cantumkan kandungan. Nah berarti mungkin ini komposisinya kali kawan-kawan ya, jadi komposisi dalam produk itu perlu untuk dicantumkan ya. Jadi memang ini aturan yang disampaikan sesuai dengan apa yang tertuliskan di artikel ini. Jadi mari nanti kita lihat teman-teman semua bagaimana perkembangannya, apakah masih ada perubahan-perubahan lagi ataukah seperti apa. Tapi sekali lagi yang mau saya sampaikan adalah ya, mengenai sertifikasi halal silakan saja itu diurus oleh mereka yang membidanginya, silakan itu ditegakkan aturannya, tetapi jangan lupa bahwa negara ini adalah negara yang beragama dengan banyak agama di dalamnya, dan itu sudah diakui negara. Dan mari saling menghormati perbedaan ajaran, perbedaan iman, karena masing-masing dengan ciri khasnya. Jadi itu harapan saya teman-teman ya, karena sebagaimana diamanatkan oleh Pancasila ya, baik dari silanya pertama hingga silanya yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ya, kita berharap aturan-aturan yang dirancang, aturan-aturan ataupun kebijakan yang dibuat ini adalah berpihak kepada semua, tidak mengunggulkan yang lain, tetapi ya merendahkan yang lain, atau tidak meninggikan yang lain tetapi mengabaikan yang lainnya. Kita tidak menginginkan hal yang seperti itu. Jadi saya juga berterima kasih ya kepada banyak pihak yang kemudian sudah memberikan respon terkait dengan hal ini, sehingga kan bisa ada evaluasi, bisa ada pengkajian ulangnya seperti yang disampaikan oleh Pak Mahfud MD dan juga tadi dipaparkan oleh Pak Habib Kribo sebagai bentuk respon ya atas pernyataan Haikal Hasan tersebut. Jadi kawan-kawan, bagaimana responnya, silahkan disampaikan di kolom komentar yang sudah tersedia. Tapi poin penting yang mau saya sampaikan ya terkait dengan hal itu, seperti yang tadi saya katakan, silakan saja, tetapi jangan lupa negara ini adalah negara yang beragama, dan silakanlah diharapkan mempertimbangkan keberagaman yang ada di bangsa kita di Indonesia ini dengan ajarannya yang luar biasa, dengan ajarannya yang masing-masing dengan ciri khasnya ya. Jadi sekian kawan-kawan semua, juga ini saya mau sampaikan terima kasih kepada kawan-kawan yang sudah senantiasa mendukung channel kita ini. Terima kasih, dan kita sudah aktif lagi untuk membahas seputar hal ya terkait dengan apa yang terjadi di sekitar kita, dan ini termasuk diantaranya kawan-kawannya karena ini kan mengenai sertifikasi hal ini kan juga ramai dibahas di ruang publik ya, dan karena kita adalah warga negara yang dalam hal ini juga beragama Kristen ya, bagi saya secara pribadi saya merasa kita perlu juga ya ikut menyuarakan hal seperti ini, menyampaikan harapan terkait dengan regulasi, terkait dengan kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah agar semuanya bisa berkeadilan dan berpihak kepada semua.